Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inayat Nurkasana, biasa dipanggil Ina ya, dengan 3 digit NIM akhir 048. Pada kesempatan kali ini, saya akan presentasikan hasil praktikum mekatronika berupa proyek robot line follower. Nah, dalam praktikum ini, kami membagi pengujian menjadi 5 percobaan bertahap, dimulai dari uji LCD, tombol, motor, sensor, hingga integrasi penuh dengan PID. Nah, bisa kita lihat di sini, ini adalah codingan yang pertama untuk uji LCD. Jadi berikut adalah codingan percobaan pertama. Oke. Tujuannya adalah menguji apakah LCD dapat menampilkan teks dan tombol SW1 dan SW2 dapat mendeteksi tekanan cepat dan lama. Nah, jadi kode utamanya dan fungsinya ini sini ada liquid crystal I2C hub. Jadi ini adalah library untuk LCD I2C. Kemudian inisialisasi LCD 16 kali 2. Nah, di sini dengan alamat I2C 0 kali 27. Nah, di sini ada pin mode SW1 sebagai input. Nah, di sini ada pin mode SW2. Di sini menggunakan codingan program cons int, juga cons int. Int itu artinya integer atau bilangan bulat. Nah, terus mengatur pin tombol SW1 dan SW2 sebagai inputan, ya kan? Terus cek button SW1 nih dan cek button SW2. Di sini adalah perintah untuk mengecek button SW1 SW2. Jadi SW1 digunakan kiri, cancel, kemudian cek button SW2 untuk kanan atau oke. Jadi voice cek button itu untuk mendeteksi durasi tekanan tombol dan membedakan antara tekanan cepat dan tekanan lambat, menangani aksi tombol seperti menampilkan teks di LCD atau menggerakkan motor di percobaan selanjutnya. Nah, di sini di masing-masing codingan sudah terdapat masing-masing fungsinya. Jadi misalkan ini perintah void untuk cek button int pin ball dan pref state cons long. Nah, ini membaca kondisi tombol saat ini. Tadi hasil LCD. Baiklah, ini adalah hasil dari percobaan pertama, yaitu menampilkan LCD. Kita tombol akan menampilkan tulisan status. Statusnya nggak boleh. Terusin kasih videonya biar Tadi hasil LCD. Statusnya nggak boleh. terusin kasih videonya biar Udah. Baiklah, ini adalah tampilan dari codingan program percobaan kedua, yaitu menggerakkan robot sesuai input tombol. Di sini inputnya ada oke, itu mengindikasikan maju, cancel mengindikasikan mundur, kemudian kiri mengindikasikan belok kiri, kanan itu mengindikasikan belok kanan, kayak gitu. Jadi di sini kan ada perintah drive, PWM kiri, PWM kanan. Nah, di sini untuk mengatur kecepatan dan arah motor. Kemudian di sini juga ada stop motors untuk menghentikan semua motor. Kemudian handle action menerjemahkan input tombol ke aksi motor. Nah, di sini handle action ya, di sini dengan menekan lama atau menekan cepat dari si handle action ini itu menerjemahkan input tombol ke aksi motor. Nah, oke, jadi di sini juga ada penjelasan dari masing-masing program. Jadi cons int SW1 11 ini untuk tombol kiri, cons int SW2 pin 10 untuk tombol kanan, kemudian ini untuk pin motor kanan, cons int 6 EN44 untuk motor kiri, kemudian ball SW prestate ini untuk high sama. Nah, juga light setup ini sebagai settingan untuk tombol input. Nah, di sini pin mode. Nah, IN1 itu sebagai output, IN2 output untuk motor kanan, di sini juga IN3 output, IN4 output untuk motor kiri. Kayak gitu. Kemudian di sini kan ada check button lagi untuk SW1. Nah, ini kalau misalkan kita tekan kiri itu berarti akan mengindikasikan belok kiri, kemudian cancel itu akan mengindikasikan mundur, kemudian ketika kita tekan OK itu akan maju. Nah, disinilah proses programnya kayak gitu. Program ini untuk perintah bahwasanya tombol-tombol tersebut berfungsi sebagai apa kayak gitu.
Baiklah, ini adalah hasil dari percobaan. Nah, Oke, kalau misalkan kita klik yang kiri, maka dia akan belok kiri. Terus kalau kita klik yang kanan, Mungkin dia kanan akan dulu. belok kanan. Statusnya di sini menampilkan di sini tekan kanan kayak gitu. Baiklah, kita lanjutkan untuk percobaan yang ketiga. Jadi di sini fungsinya untuk membaca sensor ADC. Berikut adalah tampilan dari programnya. Nah, di sini tentunya ini ada input wire.h ini sebagai library dari I2C. Kemudian di sini juga liquid crystal I2C sebagai library LCD dari I2C. Karena di percobaan ini kita menggunakan LCD, jadi kita menggunakan library ini. Jadi tujuan dari percobaan ketiga ini menampilkan nilai analog dari masing-masing sensor garis atau apa tadi udah. Jadi kode dan fungsinya yaitu di sini kita bisa lihat ada analog red. Nah, di sini. Jadi ini berfungsi untuk membaca sensor modul 1000 agar nilai pas di LCD. Nah, di sini ada persen 1000 yaitu perintahnya untuk membaca nilai 1000 di LCD. Nah, kemudian CPP delay 500 ini kita cari ya, ini delay 500 ini jeda antara baris, mengatur jeda tampilan antar baris LCD kayak gitu. Nah, kemudian di sini kan juga ada nih setting dari sensor inputannya. Jadi ada 6 input sensornya, yaitu kita masukkan di sini pin mode A0 sebagai input, pin mode A1, pin mode A2, pin mode A3, pin mode A6, pin mode A7 sebagai inputannya. Nah, ini jadi ada 6 sensor. Kemudian untuk program menampilkan nilai sensor ke LCD, kita pakai program yang ini. Jadi void loop dalam kurung di bawahnya display sensor. Nah, di sini untuk menampilkan nilai sensor ke LCD kayak gitu. Di sini juga ada lagi delay sebanyak 500. Jadi delay antar baris dari pembacaan sensor di LCD kayak gitu. Nah, bentar saya akan menampilkan. Berikut adalah hasil percobaan ketiga, yaitu pembacaan 6 sensor. Nah, jadi sensor ini diarahkan ke line berwarna ini supaya dia membaca, dan di LCD-nya ini menampilkan hasilnya. Nah, tersebut. Baiklah, kita lanjut untuk percobaan keempat, yaitu konversi ADC ke bentuk biner gitu. Nah, jadi tujuannya untuk mengonversi nilai sensor analog ke bentuk digital atau biner 6 bit. Jadi, jika mendeteksi garis, dia bakalan berubah menjadi 1, tapi jika tidak mendeteksi garis, dia maka pembacaan di LCD tetap 0. Nah, di sini sama, karena kita menggunakan LCD, jadi kita memasukkan library wire.h sama liquid crystal I2C. Nah, untuk menginisialisasi objek LCD dengan alamat I2C dengan ukuran 0x27 dan ukuran 16x2. Nah, di sini kita masukkanlah program liquid crystal underscore I2C LCD sini dengan ukurannya. Kemudian untuk menginisialisasi LCD dan menyalakan backlight, kita menggunakan void setup dan juga lcd.init lcd.backlight. Nah, di sini juga ada pin mode untuk menentukan pin input bagi sensor gitu. Jadi kan ada 6 sensor. Nah, di sini ada kita pakai A7, A6, A3, A2, A1, A0 sebagai input. Kemudian di sini ada void loop. Nah, untuk membaca data sensor, jadi kita memasukkan program byte sensor data sama dengan sensor. Nah, di sini masih ada codingan-codingan lain. Kemudian untuk membaca sensor dan mengembalikannya dalam bentuk byte, nah kita menggunakan program byte baca sensor, kemudian byte data 0, INT threshold 500. Nah, ini ambang batas sensor untuk dianggap aktifnya seperti itu. Nah, di sini. Oke, bisa kita lihat. Untuk membaca nilai dari setiap pin analog dan mengatur bit data sesuai hasil pembacaan, itu kita pakai if analog rate atau juga threshold data. Seperti ini ya, ini menyesuaikan. Nanti kalau misalkan A7 ini sebagai sensor pertamanya dia mendeteksi, maka dia akan berubah menjadi 1 dari 0 kayak gitu. Begitu pula seterusnya. Nah, ini adalah hasil dari percobaan keempat kayak gitu. Jadi sensornya diletakkan di sebelah garis hitam. Nah, di sini kan ada tampilan
ya tampilan bentuk binernya gitu dari pembacaan analog ini. Misalkan dia sebelah sini sensor yang mendeteksi, maka di ujung sebelah sini dia akan satu kayak gitu. Sesuai dengan yang mana sensornya. Misal sensor yang ini ketika dia aktif mendeteksi, maka di sini sesuailah pada urutan binernya ini, maka dia satu sebagai indikasi bahwasanya sensornya aktif. Dan selebihnya kalau misalkan dia nggak aktif atau nggak mendeteksi garis hitam, dia bakalan nol kayak gitu. Baiklah, memasuki codingan percobaan kelima. Jadi ini sangat banyak sekali. Ini totalnya ada 312 ya. 312 program kayak gitu. Kurang lebih. Nah, di sini jadi percobaan kelima ini memiliki 3 parameter penting gitu. Jadi kita di percobaan kelima ini ingin mencoba PID controller dalam robot line follower kayak gitu. Jadi 3 parameter penting ini, yang pertama ada P atau proporsional. Nah, ini digunakan untuk menyesuaikan motor berdasarkan error saat ini, seberapa jauh robot dan garis. Kemudian ada integral, jadi menyelesaikan error kumulatif yang terjadi sebelumnya. Kemudian ada derivatif atau D, itu mengantisipasi perubahan error dan mengurangi overshoot kayak gitu. Jadi pada kode ini gitu ya, menggunakan KP, KI, KD kayak gitu. Nah, jadi pokoknya di dalam sini itu kita sudah setting nilainya ya. Setting nilainya KP, KI dan KD kayak gitu. Nah, di sini KP-nya itu 69, kemudian KI-nya 0,7 dan KD-nya itu 49. Jadi ini nilai PID yang sudah disetting lebih optimal kayak gitu. Jadi KP69 di sini berfungsi untuk mengatur seberapa besar respon berdasarkan error saat ini gitu. Terus yang KI 0,7 itu mengurangi akumulasi error di masa lalu, dan KD49 ini mengurangi perubahan error yang cepat gitu. Nah, jadi robot ini tuh dilengkapi dengan beberapa sensor untuk membaca garis. Sensor ini menghasilkan nilai analog yang kemudian dikonversi menjadi nilai biner gitu. 0 untuk mengindikasikan bahwasanya sensornya mati dan tidak mengindikasikan garis, dan 1 mengindikasikan sensor aktif mendeteksi garis hitam kayak gitu. Nah, kode itu membaca nilai sensor dan menentukan posisi garis relatif terhadap robot. Berdasarkan posisi garis ini, robot akan disesuaikan dengan arah gerakannya. Nah, jadi di proyek ini memiliki beberapa mode. Yang pertama mode motor, mengontrol secara manual. Mode sensor, menampilkan data sensor garis LCD. Kemudian mode PID untuk menampilkan nilai PID yang digunakan kayak gitu. Jadi nilai PID-nya tadi kan KP69, KI 0,7, KD 49. Nah, jadi kita sebagai user dapat memilih mode dengan menekan tombol yang ada pada robot kayak gitu. Nah, jadi alur kerjanya dalam proses PID robot, nanti robot akan membaca garis melalui sensor. Kemudian PID itu menghitung error. Setelah itu berdasarkan error, robot menggerakkan motor kiri dan kanan untuk menyesuaikan arah. Nah, contoh case-nya gitu. Jika robot berada terlalu jauh ke kiri dan garis, motor kanan akan dipercepat dan motor kiri akan diperlambat. Oke. Baiklah, ini adalah hasil percobaan kelima ya, bisa kita lihat. Baiklah, sekian pemaparan singkat dari saya terkait praktikum mekatronika tentang robot line follower. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.